Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video yang akan saya buat ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya, terutama terkait dengan eh, materi paling utama dalam pesawat terbang, yaitu aluminium. Kemungkinan akan dibagi menjadi dua sesi ya. Sesi pertama ini pengantar dulu, pengantar terhadap aluminium itu sendiri. Dan sesi kedua nanti spesifik ke eh, jenis-jenis yang lebih teknik ya, dalam aluminium. Oke, langsung saja materi akan saya jelaskan melalui slide yang sudah saya siapkan. Ya, jadi aluminium. Ya, kalau kita ingat lagi di pertemuan kedua atau ketiga kalau tidak salah, kita tahu bahwa material ini merupakan material yang paling dominan dalam pesawat terbang. Ya, banyak hal yang menjadi pertimbangan ya dari material ini, terutama tentang bobot. Nah, bobotnya sangat luar biasa, dia sepertiga dari baja. Walaupun belum melewati kekuatan baja, tapi dengan perlakuan yang khusus, entah itu secara mekanis atau secara pemanasan, aluminium ini bisa mendekati kekuatan baja. Dan kelebihannya dia sangat tahan karat ya. Itu yang sangat dibutuhkan dalam penerbangan. Ya, karena penyusutan material itu membahayakan desain dari pesawat. Nah, pesawat yang gagal itu artinya berarti pesawat itu tidak akan terbang ya, mungkin malah membahayakan nyawa orang lain. Ya, sesuai dengan dari slide yang saya berikan, aluminium accounts for 60 to 80% of the airframe weight of most modern aircraft, helicopters, and space vehicle. Jadi penggunaan aluminium itu hingga 60 sampai 80% dari bobot dari pesawat terbang. Pesawat terbang modern ya, terutama untuk yang komersil. Ya, karena kita nggak terlalu banyak ngomong di material pesawat terbang militer, maka kita banyak fokus di sini aja dulu. Aluminum has been an important aerospace structural material in the development of weight-efficient airframe for aircraft since 1930s. Ya, sebelumnya memang buatan pesawat terbang Wright bersaudara itu masih dominan menggunakan baja karena baja lebih mudah diproduksi dan dia lebih terjangkau lah, kasarannya lebih terjangkau. Bahkan sempat dulu aluminium itu mencapai harga sangat tinggi hingga melebihi logam murni seperti emas, lebih mahal daripada emas. Kemudian ditemukan cara untuk menambangnya secara besar-besaran, harganya kemudian turun. Ya, jadi nanti kita juga akan sedikit membahas ya terkait dengan aluminium itu bagaimana cara membuatnya. Ya, nanti awalnya dari bahan bauksit, kemudian di refine, kemudian dicairkan, akhirnya kita dapatkan aluminium murni. Ya. Around 400,000 ton of aluminium is used each year in building military and civil aircraft. Jadi rata-rata setiap tahun itu 400 ribu ton aluminium digunakan untuk membangun pesawat sipil dan militer. Cukup banyak ya, besar sekali ini. Ya. Many types of airlines continue to be constructed mostly of aluminum, including aircraft built in large numbers such as the Boeing 737, 747, and 757, and the Airbus A360, 320, and A340. Jadi kita tahu lah di Indonesia aja lah. Kalau Anda perhatikan di Jogja aja, kalau lihat di langit ya, kadang pesawat itu terbang eh, hampir tiap jam ada. Kalau Anda pernah mungkin membuka flight radar,
dalam satu waktu itu banyak sekali pesawat yang beredar di langit. Ya. Ini menunjukkan kebutuhannya sangat tinggi, Mas ya. Ya memang apalagi sekarang ya, di mana semakin banyak aircraft yang murah, maskapai yang murah, maka kebutuhannya juga semakin tinggi. Ya. Belum lagi permajaan, ya karena sekali lagi regulasi pesawat terbang itu cukup ketat ya. Dia kapan di grounded itu sudah jelas, jadi nggak boleh diperpanjang lagi ya, karena terkait dengan keselamatan manusianya. Ya, ini salah satu uh, pesawat yang menggunakan aluminium paling banyak, yaitu pesawat Boeing 747. Dimana kalau kita lihat dari grafiknya, dia aluminiumnya 68% ya. Jelas skin jelas, wing jelas ada. Bahkan untuk material yang kecil, untuk material yang lunak pun dia juga ada menggunakan aluminium. Karena ini terkait dengan bobot. Kita tidak ingin pesawat itu berat karena satu bahaya, yang kedua tidak hemat bahan bakar, yang ketiga mungkin kecepatannya juga akan berkurang ya karena semakin berat. Jadi Boeing 747 ini 68% itu adalah aluminium, kemudian berikutnya adalah composite itu 17%. Ini jelas ada ya. Jadi eh, kalau saudara lihat dalam pesawat itu selalu ada namanya rudder ya. Di sini. Di sini depan ini ada radarnya. Hidungnya itu ada radarnya. Radarnya ini untuk mendeteksi obstacles, halangan di depan pesawat. Masuk juga misalnya pesawat ini nose dive. Nose dive itu mungkin kalau dia mau jatuh atau menabrak gunung dia akan ngasih tahu. Dan itu nggak mungkin, mungkin ya sebentar maaf saya ralat ya, mungkin sangat kecil kemungkinannya digunakan logam karena takut sinyal radarnya itu tidak bagus eh, penyampaiannya sehingga diganti menggunakan komposit yang kepadatannya lebih rendah daripada aluminium. Aluminum is used in the main structural section of the B747, including the wings, fuselage, and empennage. Nah, jadi ini merupakan material utama dari Boeing 747 ya untuk bagian wing, untuk fuselage atau badan pesawat dan empennage. The only major component not built almost entirely from aluminum are the landing gear, which is made using high-strength steel and titanium, and turbine engines, which are made using various heat-resistant material, including nickel-based superalloys and titanium. Jadi komponen yang besar yang tidak menggunakan aluminium itu satu adalah landing gear. Dia masih memiliki baja kekuatan tinggi dan titanium. Jadi kita tahu ya, dua material ini merupakan material utama. Yang kedua ya, pilih karena dia lebih kuat. Jadi sekuat-kuatnya aluminium itu belum bisa melebihi kekuatan dari baja atau titanium terkait dengan landing gear ya. Karena setahu kita tahu landing gear itu saat landing gear itu eh, turun, kita bisa memperkirakan bobot yang dia tanggung berapa. Terlepas dari bobot pesawat kosong dengan fuel, dengan penumpang pasti akan mempengaruhi beratnya. Dan turbin engine ya, karena kayak lagi dalam engine turbin itu diperlukan temperatur yang tinggi ya, karena pembakaran. Sehingga aluminium ini tidak cocok untuk bagian itu. Nah, saya lanjut. Ini saya hapus dulu. Ya, pesawat modern lebih banyak aluminiumnya. Sorry, aluminium lebih sedikit. Di sini Hornet ini eh, FA ini adalah 50%. Sudah berkurang ya, tadi 68 sekarang 50%. Dan dia akan banyak menggunakan steel, kemudian titanium, kemudian komposit dan material yang lain. Ya, kalau Anda masih ingat dengan pertemuan yang awal, F-22 Raptor itu sudah lebih kecil lagi aluminiumnya. Jadi memang arahnya juga untuk bergeser mengganti ke komposit. Ya, walaupun
mahal, tapi sustainability-nya lebih tinggi ya, karena komposit itu lebih mudah didaur ulang, bahkan digunakan lagi pun dia bisa. The airframe of most modern military aircraft consists of 40 to 60% of aluminum. The Hornet is typically of military aircraft with over the past 30 years in that aluminum is the most common structural material. Nah, kenapa aluminium itu dipilih? Satu adalah harganya sedang, moderate sedang. Jadi nggak terlalu murah, tapi juga nggak terlalu mahal. Untuk mendapatkan bobot yang ringan, tapi kekuatan yang cukup. Ease of fabrication, including casting, forging, and heat treatment. Ya, kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa pesawat terbang itu bentuknya tidak beraturan ya. Komponennya banyak sekali, ada yang lengkung, ada yang lurus, ada yang siku, dan lain sebagainya. Kelebihan yang kedua adalah dia itu mudah untuk dibentuk, difabrikasi. Termasuk di dalamnya adalah pengecoran. Ya, beberapa komponen itu tetap harus dicor. Seperti kalau beberapa casing dari komponen itu dicor. Kemudian ada forging, ditempa. Penempaan itu, forging itu penempaan itu seperti apa namanya? Eh, Kalau saudara mukul-mukul itu untuk memadatkan, itu namanya forging. Dan heat treatment. Ya, jadi ada heat treatment khusus ya aluminium itu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, namanya edge hardening terutama. Nah, jadi dia dipanasi khusus dan kejadiannya cukup unik ya, bagaimana edge hardening ini bisa dibentuk. Kemudian ringan ya, lightweight itu ringan. Dia kepadatannya 2,7 gram per sentimeter kubik. 2,7 gram per sentimeter kubik. Kemudian kekakuan dan kekuatan spesifik yang tinggi. Berapa aluminium, tidak semua ya, yang bisa di edge hardening itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Jadi aluminium itu ada yang pure, yang dari tambang langsung, ada yang ditambah paduan, aluminium paduan, yang sudah meningkatkan kekuatannya. Kemudian juga ada aluminium paduan yang di perlakuan panas. Itu ternyata terbukti meningkatkan kekuatan. Aluminium murni itu hanya di sekitar 40 megapascal. Tapi kalau yang paling tinggi itu sampai 300-400 megapascal bisa. Tergantung bagaimana paduannya, tergantung bagaimana treatmentnya. Ductility, fracture toughness, and fatigue resistance, and good control of properties by mechanical and thermal treatment. Ya, jadi keuletan juga bagus, ketangguhan terhadap retak bagus, ketahanan lelah juga bagus, dan memiliki kendali sifat yang baik ya, secara mekanis maupun secara penggunaan temperatur. Tapi terlepas dari semua keunggulan tadi itu, aluminium masih memiliki kekurangannya. Yang pertama adalah low mechanical properties at elevated temperature. Elevated artinya dinaikkan. Di suhu kamar dinaikkan dikit aja sudah berpengaruh dia. Ya, ya kalau di keterangannya softening occurs at above 150 degrees Celsius. Jadi mulai lunak itu rata-rata di atas 150 derajat Celcius ini gampang sekali tercapai. Bahkan dalam kondisi terik matahari pun taruh di luar itu udah di atas 150 bisa. Udah dapat. Bahkan dekat kompor aja dia udah leleh. Jadi ini salah satu kelemahannya. Makanya tadi di bagian awal dia bukan menjadi material utama dalam pembentukan engine ya. Susceptibility to stress corrosion cracking. Ya diduga juga masih menyebabkan keretakan karena tegangan korosi. Jadi bukan tidak mungkin tidak korosi, tidak ada korosinya. Nah, seperti yang jelaskan juga, corrosion when in contact with carbon fiber composite. Jadi kalau dia ketemu karbon, dia ada korosi sebenarnya aluminium itu. And its hardenable alloy cannot be easily welded. Ya. Kemudian material
yang edge harden. Jadi aluminium itu bisa yang ada yang tidak bisa di edge hardening, ada yang bisa di yang edge hardening itu secara sifat sudah tinggi ya, tapi dia tidak bisa kemudian dilas dengan gampang. Walaupun pengelasan juga jarang ya dalam pesawat terbang jarang ya. Akhirnya aja ada teknik namanya friction stir welding ya, di mana kita bisa mengelas aluminium, tapi ini jarang digunakan. Mungkin kalau pesawatnya kelas tinggi seperti ulang-alik atau pesawat luar angkasa seperti SpaceX atau NASA, ini sudah menggunakan pengelasannya, friction stir welding. Ya, mana? Oke, yang pertama kita bicarakan adalah aluminium paduan. Ya, maju mundur ya. Aluminium paduan. Aluminium paduan. Aluminium paduan itu eh, aluminium paduan itu dikategorikan menjadi tiga ya, yaitu paduan cor, casting alloys, road non-heat treatable alloys, yaitu paduan kasar yang tidak bisa di heat treatment. Kemudian ada paduan kasar bisa di heat treatment. Ya. Casting alloys are used in their as cast condition without any mechanical or heat treatment after being cast. The mechanical properties of casting alloys are generally inferior to wrought alloys and are not used in aircraft structures. The use of casting alloys in aircraft is rare and therefore this material are not discussed. Ya, jadi paduan cor aluminium eh, itu adalah suatu paduan cor yang tidak dikenai perlakuan mekanis ataupun perlakuan panas. Perlakuan mekanis itu misalnya ada suatu logam dipukul-pukul, ditempa supaya dia mengeras. Kalau perlakuan panas itu bagaimana dia dipanaskan atau didinginkan supaya mendapatkan sifat yang diinginkan. Oleh karena itu maka sifatnya tidak sebaik paduan kasar yang lainnya, sehingga tidak digunakan pada struktur pesawat terbang. Struktur ya, di bagian non struktur dia masih digunakan karena lebih murah, tapi tetap ringan ya. Tapi dia tidak membutuhkan kekuatan yang tinggi. Oleh karena itu penggunaan coran paduan ini sangat jarang. Nah, maka ini nggak terlalu banyak kita diskusikan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang paduan yang bisa diperlakukan panas ya. The aluminum used in aircraft structures is in form of wrought heat treatable alloys. Aluminium yang digunakan pada struktur pesawat terbang, struktur ya, adalah merupakan produk dari paduan kasar yang di treatment. The strength properties of wrought alloys can be improved by plastic forming and heat treatment. Jadi kekuatan material itu bisa ditingkatkan dengan cara plastic forming itu hampir sama dengan mechanical forming ya, seperti tadi extrusion, drawing, rolling, dan juga perlakuan panas. Heat treatment refers to any heating and cooling operation used to alter the metal structure, crystal structure, grain size, dislocation density, precipitates, mechanical properties, yield strength, fatigue resistance, fracture toughness, environmental durability, corrosion resistant, oxidation resistant, or the internal residual stress state. Ya, jadi heat treatment itu bisa mengubah sifat dari suatu aluminium.
entah itu struktur metalurginya, entah itu sifat mekanisnya, entah itu ketahanan terhadap lingkungannya, atau bahkan tegangan sisa yang dihasilkan, tegangan sisa yang dihasilkan. Heat treatment is applied to broad aluminum alloys. It usually implies that heating and cooling operation are used to increase the strength via the process called edge hardening. Jadi kalau di dalam aluminium ini proses khusus dalam heat treatment itu melalui proses namanya edge hardening. Edge hardening. Nah, terus apa itu edge hardening ya? Uh, apa itu edge hardening? Uh, Edge hardening itu adalah teknik untuk penuaan uh, paduan dalam aluminium paduan. Jadi ini sebenarnya teknik ini itu ditemukan tanpa sengaja. Ada seorang ilmuwan dari Jerman yang pengen meningkatkan kekuatan mekanis suatu aluminium. Dia berpikir waktu itu awalnya bahwa proses 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 peningkatan kekuatan ini hampir sama dengan baja. Karena di saat itu baja cukup banyak dan baja yang termasuk yang paling uh, favorit itu adalah namanya teknik namanya quenching. Ya, quenching ini sering sering saya bahas sebenarnya. Di mana ada baja dipanaskan sampai dia membara sampai suhu di atas suhu rekristalisasinya dia. Kemudian dengan cepat celupkan air salah satunya atau mungkin ke oli ya. Dan dengan cepat ini menghasilkan material baja yang lebih keras. Harapannya seperti itu. Jadi dia pertama membuat paduan dulu, mengecor aluminium paduan dengan menambahkan mangan, zinc dan lain sebagainya. Kemudian dinamai duralium. Kemudian dipanaskan seperti baja, kemudian didinginkan cepat menggunakan air. Tapi ternyata nggak jadi apa-apa. Terus ini berulang-ulang, berulang-ulang sampai sampai dia bisa dikatakan bosen ya, sehingga dia stres, kemudian eh, dia meninggalkan pekerjaannya ini stres, junub apa namanya, jenuh ya. Kemudian dia pergi selama seminggu. Saat balik itu material mas ternyata tambah keras. Material yang sama yang dia tumpuk karena dia jengkel itu yang setelah dicelup dia coba nyata masih mudah dibengkuk. Ternyata setelah tinggal seminggu itu menjadi keras. Setelah diteliti, dilihat mikrostrukturnya, ternyata paduan-paduannya tadi itu di dalam susunan atom aluminium tadi itu mulai eh, apa namanya tumbuh tumbuh menghalangi pergerakan dari aluminium sehingga memperkuat kekuatan aluminium. Ya, bisa membagi ya. Oke,
Ya, salah satu kunci dari heat treatment aluminium adalah edge hardening ya. Eh, ini saudara bisa bisa dapatkan edge hardening itu, saya jelaskan di sini aja. Edge hardening itu adalah proses di mana suatu paduan aluminium itu, di mana paduannya itu semakin lama semakin menua. Dia akan berkembang menjadi butir-butir yang banyak di dalam susunan atom aluminium sehingga mengurangi pergerakan. Nah, mengurangi pergerakan ini meningkatkan kekuatannya. Bagaimana melakukannya? Itu hanya cukup dipanasi saja, kemudian didinginkan cepat dengan dicelup air, kemudian diamkan sampai beberapa hari. Ya, sebenarnya ini eksperimen yang nggak sengaja ya, dikatakan nggak sengaja, karena si ilmuwan juga nggak expect bakal jadi keras ya setelah dia ngecelup. Nah, jadi patokannya dia si si apa namanya ilmuwan ini adalah seperti baja, di mana dengan teknik quenching dia bisa tambah keras. Ternyata dengan aluminium tidak. Jadi setelah dicelup dingin, ternyata dia tetap lunak. Nah, kemudian dia frustasi, pekerjaannya dia tinggal selama berhari-hari. Setelah dia balik, ternyata yang tadi itu dibengkok mudah. Setelah di quenching, dicelup air, ternyata dia tambah keras. Jadi setelah dicek dari strukturnya, ada pertumbuhan butir-butir baru dari paduannya tadi itu di dalam susunan atom si aluminium. The edge hardening alloys are characterized by their ability to be strengthened by precipitating hardening when heat treated. Jadi paduan yang bisa di edge hardening dikarakterkan sebagai kemampuan mereka untuk memperkuat diri melalui eh, pengerasan presipitat saat perlakuan panas. This alloy achieve high strength from the combined strengthening mechanism of solid solution hardening, strain hardening, grain size control, and most importantly, precipitating hardening. Jadi tidak hanya itu ya, sebenarnya semua jenis penguatan itu bisa dicampurkan dalam satu logam ya. Solution hardening, solution hardening itu dilakukan saat proses pengecoran biasanya. Tambah paduan apa itu sama solid hardening. Kemudian ada strain hardening, ada grain size control, ya, dan lain sebagainya. Yield strength of edge hardened alloy it typically in the range of 450 to 600 megapascal. Jadi setelah di edge hardening itu sampai 600 megapascal, bandingkan dengan uh, aluminium murni seri 1 itu cuma sampai 40 megapascal. Kombinasi dari paduan edge hardening yang murah, ringan, kemudian ulet, kekuatan tinggi, dan tangguh. Nah, ini menjadi syarat utama kenapa aluminium edge harden ini menjadi favorit penggunaannya sebagai material pesawat terbang. Ya, ini adalah eh, cara penamaan dari aluminium. Ya, ini melalui International Alloy Designation System. Jadi ada penamaannya. Jadi Anda akan semakin familiar ya dengan seri-seri ini. 2025, 7075, 2025 T0, 2025 T3, dan lain sebagainya. Itu ada kode-kodenya. Jadi ada 8 karakterisasi dari aluminium. Yang pertama adalah seri 1, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 sampai 8000. 1000 ini biasanya pure, tanpa ada tambahan. Tapi dia masuk dalam kategori yang
1000 ini masuk ke dalam pure, dia masuk ke dalam yang non age hardening, jadi kekuatannya rendah. Kemudian 2000 ini campurannya adalah copper. Copper itu tembaga. Dia bisa di age hardening. Seri 3 ini pangan. Pangan ini not age hardening, nggak bisa di age hardening. Dari 4000 ini campurannya silikon. Dia bisa di age hardening jika ada magnesium. Jadi dia gabungan antara keduanya, nggak cuma silikon, no. Silikon dengan magnesium. Kemudian seri 5000, seri 5. Nah, ini juga non age hardening. 6000 ini magnesium dan silikon. Ya, tadi ini hubungannya sama 4 sama 5 hasilnya 6 age hardening. Kemudian 7000 ini campurannya zinc. Yang 8 ini untuk semuanya yang tidak masuk dalam kategori sampai 7, termasuk dalamnya adalah campuran dengan lithium. Nah, kebanyakan adalah age hardening. Ya, saya hapus. Jadi itu ya, penting sekali saudara untuk hafal angka-angka ini ya, karena ini terkait dengan penamaan dari suatu logam. Each alloy within a series has a four-digit number. Jadi tiap seri itu ada 4 digit penamaan. The first digit indicates the series number. For example, 1XX indicates is in the 1000 series. 2XXX is a 2000 series alloy, and so forth. Jadi lihat kepalanya dulu. Nanti dari kepalanya itu Anda bisa memprediksi ini campurannya apa. The second digit indicates the number of modification to the alloy type. For example, with the alloy 5352, alloy and the second digit 3 indicates the alloy has been modified 3 times. Jadi yang digit kedua itu adalah jumlah modifikasi yang dilakukan. Contohnya di situ 5352, angka 3 di digit kedua, itu berarti dia sudah 3 kali dilakukan modifikasi. The last two number in the four-digit system only have meaning for the 1000 series alloys. In this series, the last two digits specify the minimum purity level of the aluminum. Jadi kalau yang 2 digit terakhir itu hanya kepakai untuk yang seri 1, yang lainnya mungkin bisa diabaikan ya istilahnya. Nanti koreksi kalau saya salah. Contoh adalah 1200 AL. Jadi dia memiliki kemurnian 99%. Dan 1145 AL itu kemurniannya 99,45%. The last two digits in the 2000 and 8000 series has no meaningful relationship to the alloy content and serve no purpose other than to identify the different alloys in a series. Selain itu, selain paduan juga ada tempering. Ini bagaimana dia diperlakukan treatment tambahan. Ya. A system of letters and numbers known as the temper designation system is used to indicate the type of temper performed of an aluminum alloy. Jadi ada sistem penghurupan dan angka yang merupakan bagaimana yang menunjukkan bagaimana tempering dilakukan pada suatu paduan aluminium. Temper is defined as the forging treatment, cold working, hot working, and thermal treatment performed on an aluminum product to achieve the desired level of metallurgical properties. Jadi tempering itu bisa dia forging treatment mekanis, nah, dengan cara dipukul-pukul dan sebagainya. Cold working itu dilakukan di bawah suhu rekristalisasi. Hot working itu penempaan saat dia di atas suhu rekristalisasi. Dan thermal treatment, annealing, extrusion, dan lain sebagainya. Basic temper designation consists of individual capital letters such as F for S fabricated and T for age hardened. Jadi tadi saya sempat nyebut ya 2025 T5 misalnya. Berarti T5 tempering kelima, T5 tempering kelima itu bagaimana? Ya, ini ada tabelnya. Misalnya T5 tadi ya, berarti dia cooled, fabricated temperature and artificially aged. Ya, jadi dia didinginkan dari temperatur fabrikasi, jadi waktu dia pembuatannya didinginkan, dan artificially aged, dia dituakan secara artificial.
Jadi ada dua jenis penuaan ya. Di sini ada saudara lihat eh, ada dua istilah ini. Ada naturally aging dan tadi satunya lagi artificial aging. Bedanya apa? Kalau natural aging itu dia dipanas, didinginkan di suhu ruang. Jadi setelah dipanaskan, dicelup, dia biarkan di luar. Tapi kalau artificial aging dia dikendalikan pendinginannya. Bisa di dalam tungku, dalam temperatur, dalam ovennya itu. Jadi ini ada berbagai macam kode, heavy to fabricated, bisa hot work, bisa forge dan sebagainya. O itu anil, ya seperti ini ya. As examples, one O O A L O. Jadi dia di anil, ya. Dan 2024 AL T6, berarti dia ditempel T6. H itu untuk cold work, kemudian W itu solution treatment. Ya, ya. Jadi itu untuk pengenalan materi aluminium sebelum kita masuk ke dalam yang sesungguhnya. Eh, saya kira cukup dari saya. Untuk tugas itu bisa dicek di Elena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.